Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Amila Keswati dengan NIM P171-2019-4083. Definisi elektrografimetri, salah satu metode penentuan kadar ion atau unsur yang dasar perhitungan kadarnya adalah hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada elektrolisis terhadap larutan cuplikan. Hukum Faraday bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Dengan rumus W sama dengan E kali T kali per F atau W sama dengan AR per N kali EI kali T per F. Keterangan W sama dengan massa zat yang diendapkan dengan satuan gram, E sama dengan massa ekivalen, I sama dengan arus dengan satuan ampere, T sama dengan waktu dengan satuan detik, F sama dengan tetapan Faraday 96.487 coulomb sama dengan 96.500 coulomb. Pengertian dasar untuk mempelajari elektrografimetri. Teori dasar elektrolisis. Yang pertama, potensial dekomposisi ED, potensial lebih atau over voltage. Yang pertama, potensial dekomposisi. Potensial dekomposisi ED adalah selisih potensial minimum yang diperlukan agar reaksi elektrolisis dapat berlangsung. Pada elektrolisis larutan garam, besarnya ED sangat bertentukan jenis ion logam dan ion negatifnya. Pada elektrolisis larutan asam dan basa, kecuali asam halida, harga ED sekitar 1,70 volt. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi adalah reduksi air pada katoda dan oksidasi air pada anoda. Reduksi air katoda sebagai berikut. Potensial lebih atau over voltage. Potensial lebih adalah potensial tambahan yang diperlukan dari harga teoritisnya agar dapat terjadi reaksi elektrolisis. Besarnya potensial lebih dipengaruhi oleh yang pertama, jenis dan sifat dari elektrodanya. Yang kedua, sifat listrik dari zat yang terbentuk pada elektroda. Yang ketiga, kerapatan arus. Dan yang keempat, suhu. Pemisahan logam dengan elektrolisis. Prinsip utama adalah pengendapan salah satu ion dari campuran beberapa ion secara elektrolisis. Jika campuran ion dielektrolisis dengan kuat arus konstan, pada katoda akan terjadi reaksi reduksi pertama terhadap ion positif dengan potensial elektroda yang paling besar. Berikut contoh aplikasi metode elektrografimetri telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam industri dan dalam logam. Contohnya yaitu pemisahan biji logam dari pengotornya, elektrolisis aluminium, dan pemisahan logam dari beberapa logam dan beberapa campuran logam. Salah satu contoh pada metode elektrografimetri. Yang pertama, elektrografimetri dengan kuap arus konstan atau elektrografimetri sederhana. Yang kedua, elektrografimetri dengan potensial katode yang
Contoh yang pertama yaitu electrode gravimetri sederhana atau simple electrogravimetry. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama elektroda, yang kedua larutan elektrolit, yang ketiga pengaduk magnet, dan yang keempat gelas kimia, kelima ampermeter, dan keenam power supply. Cara menghentikan elektrolisis yaitu angkat elektroda dari larutan elektrolitnya tanpa mematikan arus listrik. Setelah itu, semprot elektroda dengan air, lalu matikan arus listriknya. Pelaksanaan elektrolisis lambat tanpa pengadukan dilakukan pada selisih potensial 2-2,5 volt dengan kuat arus 0,3 ampere dan disarankan elektrolisis atau selama 12-18 jam. Cepat dengan pengadukan kuat dilakukan pada selisih potensial 3-4 volt dengan kuat arus yaitu 2-4 ampere. Elektrogravimetri dengan potensial katoda terkontrol pemisahan logam dari campurannya dilakukan secara elektrolisis dengan pengaturan kondisi larutan yang dielektrolisis. Cara pemisahan ini hanya dapat dilakukan jika kedua ion logam mempunyai potensial elektroda yang berseberangan. Dan terima kasih atas yang sudah mendengarkan penjelasan atau yang sudah membaca materi saya itu tentang elektrogravimetri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.